Halo Sobat HMTI, selamat datang di Industrial Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi lebih inspirasi. Perkenalkan, aku Intan Acidewanti, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2024 yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang super keren. Gimana sih caranya tetap berprestasi di akademik sambil aktif berorganisasi, bahkan bisa magang di perusahaan besar seperti Vale. Karena jujur aja, buat mahasiswa teknik industri itu sulit banget untuk menyeimbangkan semuanya, itu bukan hal yang mudah. Nah, biar kita semua belajar langsung dari sosok inspiratif, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Puan Maharani. Oke, mahasiswa teknik industri Unhas yang sukses menjadi mahasiswa berprestasi dan juga pernah ikut magang Kops di PT Vale Indonesia. Halo Kak Puan, apa kabar? Halo Intan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, gimana rasanya bisa hadir di podcast HMTI hari ini Kak? Ya, jujur senang sekali ya bisa dipercaya untuk membawakan atau saling sharing session lah istilahnya sama teman-teman dari teknik industri juga. Oke Kak, boleh dong Kak Puan kenalan dulu dengan teman-teman pendengar dari angkatan berapa dan sekarang kesibukannya sih apa Kak? Oke. Halo teman-teman semua, kenalin saya Puan Maharani, mahasiswi Teknik Industri semester 7 di Universitas Hasanuddin. Dan sekarang saat ini kesibukannya kuliah sih, tapi sebelumnya di awal semester juga saya sempat melaksanakan program internship atau magang co-ops di PT Vale Indonesia. Mungkin Oke, itu Kak. aja. Kalau boleh tahu Kak, awal ceritanya tuh Kak Puan gimana sih caranya terpilih jadi mahasiswa berprestasi di Universitas Hasanuddin? Oke, sebelumnya mau klarifikasi dulu. Jadi sebenarnya kalau mahasiswa berprestasi atau kita singkat MAPRES ya, itu kayak istilahnya kayak gelar lah dikasih ke mahasiswa yang punya achievement atau keunggulan pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang akademik dan non-akademik. Dan juga kita memberikan impact yang positif ke masyarakat atau ke lingkungan di sekitar kita, utamanya di kampus. Nah, jadi untuk menjadi seorang MAPRES sendiri sebenarnya banyak sekali caranya. Pertama, ya tentu kita harus aktif dulu berkegiatan, entah kegiatan akademik. Misalnya akademik ini maksudnya di perkuliahan, kita ya pertahankan IPK yang baik. Terus di non-akademik ikut kompetisi-kompetisi, aktif berorganisasi dan semacamnya. Jadi ya untuk menjadi MAPRES kita harus punya pencapaian itu dulu. Tapi ya MAPRES di sini kalau yang saya dapat kebetulan yang istilahnya sifatnya formal gitu. Jadi kita melalui proses seleksi, kita lampirkan segala prestasi yang kita punya, kontribusi kita apa, kemudian kita bakal diseleksi dan nanti dipilih siapa yang akan menjadi MAPRES, utamanya di universitas kita, di Unhas. Wah, gitu. hebat banget sih Kak Puan. Oke Kak, jadi apa sih yang menjadi motivasi Kak Puan selama ini? Apakah dari awal sudah punya niat untuk berprestasi atau justru memang dari awal tuh Kak Puan itu ingin cuman punya pengalaman aja di kampus? Ya, tentu pasti yang kedua. Yang Jadi kan di awal kita nggak, pasti kayak orang tuh nggak, kalau saya pribadi ya nggak serta-merta langsung pengen saya pengen jadi MAPRES, tapi lebih ke pengen punya pengalaman gitu. Karena apalagi saya asalnya bukan dari Sulawesi, by the way saya dari Kalimantan gitu, lahir besar di sana, baru kesini pas kuliah. Jadi saya mikir kayak cara terbaik untuk punya relasi pertama adalah dengan aktif berkegiatan. Jadi saya pikir ya udah nanti pas saya awal kuliah saya pengen ikut kegiatan dulu. Jadi saya di awal semester belum fokus untuk berkompetisi, tapi ya nyari pengalaman dulu lah, membiasakan diri gitu, aktif ikut organisasi, kemudian kepanitiaan, lalu kemudian bertahap mulai ikut ke tingkat yang lebih susah, ikut kompetisi dan semacamnya kayak gitu. Oke Kak, jadi ada nggak sih Kak momen yang tertentu yang bikin Kak Puan semangat terus untuk berkembang di akademik maupun organisasi? Iya, kalau itu sih lebih ke apa ya, keinginan sih, karena kan saya rasa kayak saya udah jauh-jauh nih pergi kuliah gitu, pengen nyari pengalaman, pengen nyari hal-hal baru yang bisa didapat. Terus yang terpenting adalah pengen memberikan kontribusi, karena kan kita di sini sebagai mahasiswa kan tujuan utamanya adalah bagaimana cara kita pengabdian, penelitian dan bener, ya banyaklah hal yang harus kita lakukan di situ kan. Jadi saya rasa cara terbaik untuk mengimplementasikan hal itu adalah dengan coba semua gitu. Jadi kita coba satu-satu, kita lihat yang mana yang bisa kita berikan kontribusinya lah. Jadi kita nggak harus selalu punya prestasi di bidang penelitian. Misalnya saya pengen terbitin jurnal dan segala macam, saya pengen punya kompetisi yang banyak segala macam, saya punya organisasi dan lain-lain. Nggak harus semuanya, tapi setidaknya ada satu hal yang kamu pilih, yang kamu fokusi gitu. Jadi ya saya rasa itu sudah bisa jadi salah satu kriteria untuk menjadi seorang MAPRES kayak gitu. Oke, jadi apa yang kita bisa ya Kak, itu Iya, yang difokusin untuk benar. menjadi
jadi juara. Nggak harus, pokoknya nggak harus bisa semua lah. Benar, Kan kita bukan Tuhan ya. Cocok Kak. Jadi prestasi yang menurut Kak Puan yang paling bergengsi atau paling berkesan selama Kakak jadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin itu apa Kak? Prestasi pertama yang saya dapat itu sebagai mahasiswa bertalenta di PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu salah satu ajang bergengsi yang diadakan oleh Kemdikbud dan juga Puspresnas. Jadi ya tahapannya itu lumayan panjang. Kalau kita hitung dengan persiapannya sekitar 1 tahun. Karena kan awalnya kita ikutnya di PKM dulu, program kreativitas mahasiswa, kita lakukan implementasi ide kita, kemudian kita seleksi lagi untuk masuk ke finalnya, itu PIMNAS. Jadi di PIMNAS ini kita diseleksi lagi, kita presentasi dan segala macam, dan dipilihlah orang-orang yang mungkin bisa mendapatkan gelar gitu. Dan kemarin alhamdulillah itu saya dapatkan gelarnya sebagai mahasiswa bertalenta. Jadi itu penghargaan individu. Jadi di satu ruangan itu ada lebih 100 orang, dipilih 1 orang yang punya istilahnya mendapatkan gelar mahasiswa bertalenta itu, dan alhamdulillah saya dapat. Nah, itu juga lomba pertama saya saat itu. Dan itu saya statusnya masih maba lah. Saya mulai di semester 2, dapatnya pas semester 3 kayak gitu. Jadi itu yang jadi kayak pondasi awal lah saya mulai berkompetisi. Oke Kak, jadi banyak sih yang mahasiswa itu sekarang sulit membagi waktu antara kuliah, organisasi. Nah, Kak Puan sendiri ini, karena aku tahu kalau Kak Puan itu aslep dan sering ikut lomba, apalagi akademik di industri itu kan enggak gampang. Jadi gimana tuh caranya Kak Puan untuk manajemen semua kesibukan Kakak? Jujur kalau sampai sekarang ya, saya juga masih berupaya untuk memperbaiki hal ini, karena mungkin kalau kita misalnya kayak saya nih, saya pribadi tipe yang FOMO ya, FOMO yang kayak pengen ikut ya, saya pengen jadi aslep, saya pengen ikut kompetisi, organisasi dan segala macam. Jadinya impactnya adalah saya jadi agak susah mengatur waktu. Nah, tapi sebagai gantinya adalah ketika ada hal-hal lain, misalnya nih sebagai aslep itu mostly kalau lab ya pasti offline, tapi kalau asistensi online. Nah, itu saya berupaya atur waktunya. Semisal ada kegiatan yang online, saya lakukan dengan kegiatan lain. Misalnya saya mau ikut kompetisi nih, tapi saya juga punya kegiatan sebagai seorang aslep. Jadi ya saya bagi waktunya, ketika saya lagi senggang, saya lakukan untuk buat proposal saya, untuk mentoring dengan teammate saya. Ketika offline ya saya fokuskan dulu sebagai aslep di sini. Kecuali ya kalau ada hal-hal di luar dugaan lah. Jadi memang yang paling penting adalah kita buat time priority. Jadi yang mana hal yang utama yang harus dilakukan, kemudian itu yang kita fokuskan dulu, sembari misalnya ada hal lain yang bisa dikerjakan setelahnya, baru kita kerjakan setelahnya. Jadi kita buatkan priority list lah, mana hal-hal yang paling penting dulu, dan yang urgent gitu ya, yang nggak bisa ditinggalin, baru ya kriteria di bawah-bawahnya. Oke, berarti Kak Puan ini termasuk memang orang yang pakai to-do list juga ya Kak? Iya, saya to-do list, tapi saya nggak buat spesifik pakai sebuah software atau aplikasi. Misalkan orang biasa pakai Notion dan segala macam. Kalau saya paling saya list aja sih di, entah kadang saya catat atau enggak saya tulis di WA. Saya tulis to-do list buat besok ini apa aja. Jadi saya nggak menspesifikkan di jam ini sampai ini harus ini dan segala macam. Tapi yang jelas di hari itu apa aja hal yang harus saya lakukan gitu. Tapi yang bisa terhandle ya. Bener. Pernah nggak sih kakak ngerasain titik jenuh atau kelelahan karena betul-betul jadwalnya itu padat banget, yang seperti tadi sudah saya sebutkan Kak? Sering. Iya, sering karena kegiatan-kegiatan kayak gitu kan pasti ada fase di mana dia kayak klimaksnya lah. Jadi itu yang titik paling sibuknya gitu kan. Dan kadang ada fase di mana saya rasakan itu di waktu yang bersamaan. Apalagi kemarin, kalau sekarang sih udah nggak terlalu ya, karena kan sekarang kuliahnya saya udah tinggal sedikit. Tapi waktu semester 5 kalau nggak salah, 4-5 itu labnya banyak ya. Kita yang teman-teman yang lain tuh udah dapat 2 lab di situ. Terus saya juga aktif kompetisi di situ. Saya ikut organisasi juga, menjabat juga di situ. Jadi kayak sama-sama berat lah semuanya. Tapi ya jadinya ya saya pernah tepar, kecapean dan segala macam, tapi karena saya ingat lagi kembali ke awal, tujuan saya ikut ini adalah saya pengen memberikan kontribusi, saya ingin cari pengalaman. Jadi kayak kalau misalnya saya capek, saya ingat kembali tujuan awal saya ikut ini gitu, dan saya nggak mau ngecewain orang yang udah mempercayakan saya gitu. Saya dikasih amanat A, saya harus selesaikan dong, meskipun berat, tapi kan kita yang udah ambil keputusannya di awal. Gitu. Ya, Masya Allah banget sih Kak Puan. Pernah sih Kak apa yang buat Kak Puan itu belajar dari pengalaman aktif organisasi yang menurut Kak Puan itu penting untuk ngembangin diri? Kalau terkait dengan hal ini sebenarnya bukan hanya organisasi aja ya, tapi misalnya kayak kita ikut
kepanitiaan juga, atau kita ikut sebuah kompetisi, itu kita penting banget untuk ngatur waktu dan juga belajar untuk saling percaya dengan teammate kita. Apalagi misalnya organisasi nih, kita kan di organisasi banyak ya, bukan satu orang aja. Apalagi kalau misalnya kita diberikan amanat untuk memegang sebuah jabatan, anggaplah kamu ketua divisi atau kamu ketua organisasinya, pasti harus bisa bagaimana caranya untuk bisa mempercayakan tugas A ke orang A, tugas B ke orang B. Dan kadang meskipun kayak, apalagi misalnya kamu tipikal orang yang kayak perfeksionis ya, yang ngerasa harus saya yang cek dulu semua baru percaya. Nah itu kalian di organisasi itulah harus dilatih bagaimana caranya supaya kita bisa mempercayakan sebuah tugas ke orang lain. Dan misalnya kita rasa kita takut dia nggak bisa kerjakan dengan baik, ya maka kita harus ajari juga gimana caranya kerjakan dengan baik. Karena kan mungkin misalnya kamu punya kemampuan nih, misalnya kemampuanmu itu jago memang dalam berbicara atau dan segala macam. Misalnya temanmu dikasih tugas untuk menjadi seorang seorang narasumber juga lah, tapi dia kamu rasa nggak bisa. Nah cara terbaik untuk mempercayakan dia adalah dengan ngajarin dia gitu kan. Jadi ya di organisasi juga sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilatih di situ, dan itu menjadi wadah yang baik lah untuk bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Oke, benar banget sih Kak. Kalau dari Kak Puan sendiri sekarang kan masuk ke hal yang paling ditunggu. Nah bagaimana sih tips and trick jadi mahasiswa berprestasi versi Kak Puan? Ya, pertama-tama untuk menjadi mapres itu nggak harus formal ya. Istilahnya kayak kamu nggak harus mendaftar, ikut seleksi terus menjadi mapres. Jadi mapres itu hanyalah sebuah istilah aja. Jadi semisal kamu udah memberikan kontribusi yang sama, misalnya kamu aktif akademik, non akademik, kamu punya capaian akademik yang baik, kamu memberikan kontribusi ke masyarakat, itu sebenarnya kamu sudah menjadi seorang mapres. Tapi kan untuk supaya dia lebih valid istilahnya, kita perlu seleksi kan. Makanya kita daftar ke kampus dan segala macam. Nah kalau kriterianya, kalau dari yang tahun ini ya, tahun 2025 yang saya daftar kemarin, itu pertama punya capaian IPK yang baik. Itu seingat saya kemarin minimal 3,25 atau 3,5/4. Nah, itu harus sudah spesifik tuh. Kemudian yang kedua, kamu punya capaian akademik. Nah, akademik di sini akademik dan non akademik. Nah, yang di sini maksudnya adalah kamu punya capaian misalnya prestasi dalam bentuk kompetisi, kamu juara-juara lomba segala macam. Kemudian kamu gabung organisasi. Nah, itu juga ada skornya karena kan istilahnya kamu aktif tuh, atau enggak kepanitiaan, atau enggak kamu punya sebuah usaha. Itu semua ada poin penilaiannya. Kemudian yang keempat adalah kamu punya kontribusi yang jelas ke masyarakat atau ke lingkungan kampus lah. Apa kegiatan atau hal yang udah kamu lakukan yang memberikan impact positif ke masyarakat, itu menjadi poin penilaian juga. Dan yang terakhir adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kita sebagai teman-teman teknik industri sangat penting sekali. Sebenarnya bukan hanya anak industri aja sih, tapi seluruh mahasiswa ya. Tapi kita sebagai teknik industri penting sekali untuk punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik, karena ini yang akan membuka kita ke peluang-peluang yang lebih besar lagi. Dan di Mapres ini pun kita bakal diseleksi menggunakan bahasa Inggris. Terus kita dari awal wawancara sampai presentasi idea kita itu dalam bahasa Inggris. Jadi ya saya sarankan sih buat teman-teman utamanya di teknik industri untuk belajar bahasa Inggris dan ya berani untuk mencoba, karena akan membuka peluang yang sangat besar nantinya. Apakah dalam tahap seleksi itu Kak Puan memang sudah saya ini akan jadi juara, karena kan sebelumnya kan kalau ikut dalam seleksi itu kan Kak Puan sudah punya banyak pengalaman nih Kak. Nah, apakah sudah terpikirkan bahwa Kak akan juara? Enggak sih, jujur enggak ya Kak. Saya kayak lebih berangan-angan aja gitu. Karena pada akhirnya untuk mencapai juara sebagai mapres itu kan ada poin akumulasi tadi dari pencapaian akademik dan akademik, terus dari kemampuan bahasa Inggris dan juga idea kita yang dipresentasikan. Nah itu paling saya nggak expect langsung kayak saya pasti bakal juara, enggak. Tapi saya berpikir kayaknya bisa nih, kalau saya ikut kegiatan lagi kayaknya bisa ditambahkan poin-poin penilaiannya gitu. Jadi kayak nggak terlalu pede, tapi ya saya berangan-angan lah ya. Berusaha ya Kak. Gitu. Bagaimana caranya Kakak itu jaga konsistensi walaupun di sela-sela waktu yang padat banget Kak gitu. Kalau saya kembali lagi, saya ingat tujuan awal ya. Jadi kalau tujuan awal kita serta-merta hanya untuk pamer kayak supaya dilihat keren dan segala macam, itu susah. Karena anggaplah semisal kamu masuk di fase di mana kamu kesusahan gitu, kayak tadi kecapean dan segala macam. Kalau tujuan kamu cuma buat pamer ya
pasti kamu bakal berhenti karena mikirnya kayak jangan yang ini deh, saya ganti yang lain aja. Tapi kalau kamu ingat tujuan awal kamu adalah misalnya tadi saya pengen nambah pengalaman, saya pengen kasih kontribusi yang baik ke masyarakat, pasti ketika kamu merasa kelelahan atau kayak di titik down-nya lah, kamu tuh pasti bakal bangkit lagi. Apalagi kalau udah punya teman atau relasi atau ya teman dekat lah yang punya visi yang sama. Itu juga saya rasa penting banget. Jadi ketika kita ngerasa capek dan down, kita ingat lagi tujuan awal, kita lihat teman-teman kita yang mungkin sevisi dengan kita, oh mereka masih kerjain hal yang sama nih, mereka masih berupaya untuk memberikan kontribusi yang baik nih ke orang sekitar kita. Kita jadi termotivasi juga, dan pada akhirnya ya kita bakal kembali lagi lah, ikut on track lagi lah untuk capai mimpi-mimpinya kita gitu. Berarti salah satu cara Kapon itu memang berinteraksi dengan orang-orang yang punya visi yang sama dengan Kapon gitu kayak Kak? Benar. Benar. Oke, jadi ada nggak sih Kak kebiasaan kecil atau rutinitas harian Kak Puan yang Kak Puan rasa itu sangat membantu untuk tetap produktif? Kalau rutinitas sih pertama tadi to do list itu sangat penting sekali saya rasa. Jadi setiap kalian ngerjain sesuatu atau ikut kegiatan sesuatu, jangan lupa dicatat. Misalnya ikut lomba nih, catat lombanya apa, deadline-nya kapan, terus mau ngajak siapa aja. Terus kayak to do list yang harian tadi, misalnya besok saya biasa buat to do list itu malam sebelum tidur. Jadi to do listnya untuk kegiatan besoknya. Jadi saya buat catatan, saya hari ini mau kerjain tugas, saya mau presentasi, saya mau A, B, C dan segala macam. Jadi saya kerjakan itu. Kemudian yang kedua adalah cari ritme kerjanya kalian yang baik itu gimana. Misalnya kalian tipe orang yang ngerjain sesuatu itu harus rame-rame, harus bareng teman-teman karena pengen diskusi dan segala macam. Ya, semisal kalian rasa kalian tipe yang seperti itu, berarti cari teman-teman yang punya visi yang sama. Jadi semisal kalian ngerjain tugas atau apa, mungkin kumpul sama teman-temannya, saling diskusi. Jadi kalau dapat ilmu lebih mudah diterima. Tapi sebaliknya, misalnya kalian tipe yang belajar sendiri, ya udah nanti pas selesai kuliah pulang ke rumah belajar sendiri kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah paling penting sebenarnya nih time management yang baik. Jadi meskipun kalian sudah lakukan dua hal yang pertama, tapi kalau kalian nggak punya time management yang baik, ya percuma juga, bakal bakal jadi kayak campur aduk lah kegiatannya. Jadi kalian bakal kena sendiri gitu. Jadi memang penting sekali untuk punya time management yang baik, karena disitulah kalian bakal belajar bagaimana caranya untuk mensinkronisasikan hal A, B dan C supaya nggak saling bertabrakan dan pada akhirnya bisa di-achieve semua gitu, target A, B, C-nya itu. Oke, benar-benar gitu. Setuju sih Kak. Dan misal nih Kak, Kakak kan tadi udah singgung dikit nih masalah kalau kehilangan motivasi kembali lagi ke tujuan awal. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak cara lain Kakak, misalnya kalau udah kehilangan motivasi nih, gimana cara Kakak untuk bangkit lagi? Saya ingat tanggung jawab saya. Nah, tanggung jawab di sini maksudnya adalah anggaplah kamu diamanahkan sebagai ketua divisi nih. Kamu punya program kerja, kan kamu punya anggota dan segala macam, dan mungkin di tengah-tengah kamu ngerasa aduh capek nih, program kerjanya susah lah, anggotanya nggak aktif dan segala macam. Nah, kalau saya itu bakal kembali ingat ke tanggung jawab saya. Kalau dulu mungkin saya diamanatkan sebagai ini karena saya dipercaya. Jadi ya saya berpikir semisal saya nggak kerjakan hal ini, saya pertama bakal ngerasa malu dong. Saya udah dikenal sebagai orang yang diamanatkan sebagai ketua divisi nih, tapi saya nggak bisa kerja. Ya saya malu dengan diri saya pribadi itu kalau seperti itu. Dan kedua, saya ingat tanggung jawab saya diamanatkan seperti ini supaya saya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Jadi ya itu sebenarnya kayak lebih ke motivasi internal sih, kayak lebih ke pemikiran diri gitu. Saya nggak mau menjadi orang yang sifatnya tidak bisa dipercaya karena gara-gara saya merasa motivasinya lagi turun dan segala macam. Jadi saya ingat aja tanggung jawab saya itu apa, ya pada akhirnya bakal saya upayakan untuk capai lagi gitu, meskipun memang bakal lebih capek dan kayak nguras energi banget ya, gitu ya. Kak. Kan Kak Puan itu sempat ikut di magangnya Kops Vale ya Kak? Ya, benar. Nah, bisa ceritain nggak gimana sih proses dan pengalaman Kakak di sana? Nah, kebetulan saya ikut Koops itu di batch ketiga. Jadi buat teman-teman nanti, saya spoiler dikit, kayaknya akhir tahun ini atau awal tahun depan bakal buka lagi pendaftarannya. Angkatan 23, angkatan 22 itu untuk angkatanku belum, tahun depan. Tahun depannya lagi. Itu kayaknya bakal bisa daftar deh setahu saya. Jadi ya pantengin aja. Nah, itu selama di sana saya jujur bisa saya bilang ini pengalaman internship terbaik saya. Jadi kalau di tahun 2025 saya bisa bilang ini keputusan terbaik saya adalah ikut magang di sana. Karena pertama, saya dapat pengalaman profesional secara langsung untuk kerja secara langsung di sana. Apalagi yang saya ambil posisinya di sana itu sesuai dengan minat saya. Saya kebetulan kan asal PSMI, fokusnya juga salah satunya di project management. Jadi saya kemarin di sana ditempatkan di section engineering and project service di aset
manajemen departemen. Jadi kayak kan di sana fokusnya perusahaan nikel ya. Tapi kan di dalam perusahaan nikel itu pasti akan banyak sekali pembangunan proyek, bangun gedung dan segala macam, dan itu butuh pengalokasian manajemen waktu yang baik. Nah, disitulah tugasnya section saya. Jadi sebuah proyek yang ada, bagaimana kita handle dari awal, misalnya namanya section awal itu initiation. Mungkin teman-teman yang angkatan 23 nih udah tahu nih manajemen proyek. Ada fase initiation sampai closure. Jadi bagaimana kita handle semua bagian itu supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi itu sangat relate dengan apa yang saya pelajari di kuliahan gitu. Jadi ilmu yang saya dapat di perkuliahan saya implementasikan ke magang, dan disinilah saya dapat banyak sekali pengalaman. Selain pengalaman juga tentu saya dapat teman-teman baru, karena selain teman-teman co-ops, ada juga teman-teman KP yang lain dari seluruh Indonesia, teman-teman dari ITB, dari ITS dan berbagai univ lainnya gitu. Kemudian juga relasi profesional, karena di sana saya belajar bagaimana caranya untuk berkomunikasi secara profesional gitu kan. Kita di kampus nih, di organisasi kan paling kayak lebih santai-santai lah, kita nggak masalah kalau telat dan segala macam. Tapi di sana nggak bisa, karena kan istilahnya kita sifatnya profesional. Kemudian yang kedua, kami di sana itu selalu naik bus. Jadi ya kita nggak boleh telat. Anggaplah dan saya dulu ya kemarin itu ke kantornya itu jam 5.30, setengah 6. 5.30 sudah di sana atau baru naik OTW? bus. Nah, sampainya di sana nanti jam 7. Jadi kayak kita nggak boleh telat, karena kalau telat ya kita bakal ditinggalin gitu. Jadi saya jadi belajar untuk lebih disiplin lagi, dan yang tentu yang paling penting adalah saya dapat banyak sekali benefit, dan dalam artian saya dapat lingkungan yang bagus, saya jadi sering berenang di Danau Matano, saya jadi punya teman baru, dan yang penting ya itu memberikan banyak sekali pengalaman baru buat saya. Jadi saya rekomendasikan banget teman-teman buat daftar. Kamu juga nanti ya tahun depan. Insya Allah Kak. Ini kakak berarti dapat tempat asrama ya di sana? Iya. Jadi dia benefitnya tuh full. Jadi kamu dapat tempat tinggal, kamu dapat fee, dapat gaji, kamu dapat fasilitas kesehatan, dapat BPJS juga, kemudian makan, minum, laundry, semuanya ditanggung. Jadi kayak kamu datang ke sana, belajar, kerja, pulang, berulang lagi gitu. Untuk teman-teman ya, daftar nanti kalau buka pendaftarannya. Daftar ya, PC aja kalau pengen nanya-nanya. Menurut kakak sih apa proyek yang paling berkesan di sana, Kak? Banyak banget sih sebenarnya. Kan tadi saya udah bahas yang relate dengan pekerjaan saya ya, yang bidang project management. Nah, mungkin yang bakal saya singgung itu yang di luar itu. Jadi selain kita punya tugas utama di section kita juga kemarin teman-teman co-ops itu dipercaya untuk ikutin beberapa kepanitiaan. Jadi kita dipercaya untuk membantu terselenggaranya event internal di sana. Seperti salah satunya kemarin ada Vale Olympic. Vale Olympic itu adalah kegiatan tahunan dari Vale untuk kegiatan yang sifatnya kayak lomba-lomba di bidang olahraga. Jadi kemarin ada lomba parade, lomba estafet, berenang dan segala macam, dan kita diamanatkan juga gitu untuk membantu mereka menjadi panitia. Jadi kemarin saya ikut membantu stopwatch-nya, hitungin, terus persiapan dan segala macam, dan itu kayak saya rasa justru seru sekali, karena kayak mirip-mirip gitu loh kayak kegiatan organisasi kepanitiaan gitu ya. Kita punya tugas terus kita kerjakan, tapi bedanya ini di lingkup yang profesional. Jadi saya rasa kayak pengalaman yang saya dapat di organisasi itu terimplementasi juga di sini. Jadi kayak seru nih, kita bukan kerja doang tapi ada juga pengalaman-pengalaman tambahan yang didapat di sana gitu. Kalau pelajaran yang terbesar dari yang kakak Puan dapat di sana itu apa sih, Kak? Untuk berani mencoba. Ya, itu satu hal yang saya dapat yang paling besar. Berani mencoba di sini konteksnya tuh luas sekali. Pertama, saya berani mencoba untuk lebih terbuka kepada orang lain. Saya tipe yang jujur, saya sebenarnya introvert. Jadi ketika saya sudah berkomunikasi panjang lebar dengan orang lain, saya merasa energinya terkuras gitu. Tapi di sana saya belajar kita harus bisa lebih profesional, dalam artian kayak ketika kita udah capek tapi misalnya masih jam kerja, ya udah kita upayakan untuk berkomunikasi dengan baik. Saya juga belajar untuk lebih terbuka dengan orang lain, terus belajar untuk berani bertanya, kan apalagi di sana kan di tempat saya utamanya tuh banyak orang sibuk gitu. Tapi karena dari awal kita udah diinfokan kalau misalnya butuh sesuatu bertanya aja. Jadi di sana saya harus berani bernanya gitu loh, karena kan saya nggak punya kenalan sama sekali di sana. Jadi kayak literally dari nol lah kita datangin orangnya, permisi Pak, Bu, boleh nggak saya belajar A, B, C dan segala macam. Jadi kayak kita jadi lebih belajar terbuka untuk berani menanyakan sesuatu hal yang kita nggak tahu gitu. Karena kalian bakal nyesel nih misalnya udah diterima magang tapi kalian malu-malu terus tiba-tiba selesai kalian nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi ya banyak sekali lah hal yang bisa didapatkan kalau kita berani mencoba gitu. Betul, berarti memang banyak sekali hal-hal yang kita akan belajar dari
tempat baru, bener. lingkungan baru. Bener sekali. Oke. Apalagi kan di sana lumayan lama juga ya, 6 Iya. bulan gitu. Dan 6 bulan itu saya rasa bukan waktu yang singkat. Dan ya, itu jadi pengalaman yang berkesan banget. Jadi saya rasa teman-teman misalnya mau cari kegiatan selain organisasi atau kompetisi, ikutlah magang. Ya, saya sangat-sangat recommended buat saya. Oke, keren sih Kak. Menurut Kak Puan, seberapa penting pengalaman industri bagi mahasiswa teknik industri itu sebelum lulus? Nah, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu akan membuka kalian ke relasi yang jauh lebih luas. Yang di sini relasinya adalah dalam konteks yang profesional. Bisa jadi aja setelah kita lulus nanti, karena kita dilihat kinerja bagus, kita dipanggil gitu. Oh, Puan udah lulus ya, ya sini kembali, kita ada kebutuhan karyawan segala macam. Itu kan bisa jadi aja kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah itu akan memberikan kita berbagai skill yang baru. Kayak tadi yang saya bilang, saya lebih berani untuk mencoba gitu ya. Jadinya public speaking saya semakin terbentuk di sana. Saya punya kemampuan leadership yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting saya rasa itu adaptif. Kita jadi berupaya untuk menyesuaikan pace-nya kita yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti itu. Kayak kita menyesuaikan lah dengan keadaan yang ada di sana. Dan tentu itu akan memberikan pengalaman yang sangat luas. Jadi semisal teman-teman nanti udah lulus nih, terus kalian mau apply pekerjaan, setidaknya kalian sudah punya gambaran bagaimana nanti pekerjaan yang akan kalian dapat, karena kalian sudah dapat dari magang gitu. Jadi saya pikir juga instead of kalian buru-buru pengen cepat lulus gitu ya, misalnya 3,5 tahun, saya pengen cepat-cepat lulus karena saya pengen cari kerja. Tapi semisalnya kalian daftar kerja dan tidak ada pengalaman kerjanya, maksudnya dalam artian kalian tidak punya pengalaman magang atau PKL dan segala macam, itu bakal susah. Jadi lebih baik kalian maksimalkan waktu kuliah kalian untuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya, termasuk pengalaman profesional tadi dengan magang. Baru dah ketika kalian lulus, kalian pasti bakal lebih percaya diri. Karena apa? Karena kalian sudah punya pengalaman sebelumnya. Gitu. Iya benar sih Kak. Namanya pengalaman itu paling penting dan akan pasti terimplementasikan dimanapun Pasti. ya Kak. Iya, benar. Kalau Kak dari Kak Puan sendiri menoleh ke belakang, hal apa yang paling Kak Puan syukuri dari perjalanan sebagai mahasiswa teknik industri Unhas itu Kak? Kalau saya pribadi adalah apa ya? Karena saya kayaknya dari awal saya pilih teknik industri ini pertama karena kebetulan kakak saya juga alumni teknik industri. Kemudian ketika saya cari tahu, oh ternyata teknik industri ini belajarnya luas. Nah, itulah alasan saya daftar dan ya itu syukurnya juga saya jadi punya berbagai berbagai pandangan terkait suatu hal, karena kan kita belajar berbagai macam hal. Kita belajar misalnya tadi semester awal terkait dengan engineering banget ya, mechanical banget lah. Kemudian kita masuk ke bidangnya manajemen, kayak yang sekarang mungkin Intan rasakan ya, labnya akuntansi dan segala macam. Nanti kalian bakal masuk lagi ke bidang lingkungan lah dan macam-macam. Jadi itu membuka visi kita dan pandangan kita terkait berbagai hal. Kita juga jadi punya lebih besar gitu loh prospek ke depannya, kita mau fokus di mana. Asalkan satu, kalian nanti ke depan pas udah semester akhir udah harus tahu pengen fokus di mana gitu. Biar terarah lah masa depannya nanti mengarah kemana. Jadi kayak visibilitas kita terhadap sesuatu itu utamanya dari hulu ke hilir itu kayak jadi lebih jelas. Kita jadi tahu bagaimana alur suatu kegiatan itu ada. Dan itu saya rasa penting banget di dunia profesional. Oke Kak, kalau kata orang-orang sih Kak, industri itu jurusan gado-gado. Itu menurut Kakak gimana? Setuju nggak? Serius, setuju banget. Itu jurusan gado-gado banget karena kita belajar tadi banyak hal toh, A, B, C, D dan segala macam. Tapi itu sebenarnya bisa jadi kekurangan kalau kalian nggak tahu gimana cara untuk maksimalkan semuanya gitu. Jadinya penting bagi kalian supaya bisa bisa mengembangkan keilmuan yang ada di semua bagian itu, tapi sambil juga memfokusi gitu. Jadi kita kan industri bisa saya bilang nanti outputnya pasti jadi orang generalis. Karena kan kayak kalian bisa A, bisa B, bisa C, tapi kalau disuruh fokus banget ke dalamnya nggak terlalu jago juga gitu kan. Jadi sembari kalian mengembangkan kemampuan di semua bagian itu, coba cari juga satu hal yang pengen difokusin, pengen apa. Karena itu juga bakal dibutuhkan nanti ketika kalian masuk ke karir profesional. Pasti ada satu hal yang pada akhirnya disuruh atau diminta untuk fokuskan kayak gitu. Oke, benar-benar sekali sih Kak Puan. Kalau dari Kak Puan sendiri apa yang pesan dan pesan yang atau motivasi yang ingin Kak Puan sampaikan kepada teman-teman HMTI yang sedang berjuang di perkuliahan sekarang Kak?
Ya, buat teman-teman HMTI semuanya ya, yang sedang berjuang, entah berorganisasi, berkuliah, berkompetisi dan lain-lain, saya minta kalian tetap semangat pertama, karena kembali lagi ingat tujuan awal kalian mengikuti semua itu apa. Jadi semisal kalian merasa capek atau lagi dalam fase yang down gitu ya, nggak apa-apa sih, istirahat aja dulu. Karena kan pada akhirnya semua bakal kalian lanjutkan lagi. Jadi semangat buat teman-teman semua, ingat tujuan awalnya kalian, dan ingatlah di perjalanan kalian ini pasti akan ada proses yang bakal membentuk kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau kata kutipan yang sering sekali saya dengar, terbentur, lalu terbentuk gitu. Wah. Jadi ya, saya semangat aja buat teman-teman semuanya. Wah, luar biasa sekali ya. Dari ceritanya Kak Puan Maharani banyak banget hal yang bisa kita ambil, mulai dari pengalaman, pentingnya aktif di organisasi, berbagi pengalaman di berbagai industri. Dan terima kasih banyak Kak Puan atas insight yang betul-betul saya langsung ngerasain, wah gini ya jadi Kak Puan, gini ya. Aduh. Iya betul. Dan buat sobat HMTI yang dengerin, semoga cerita ini bisa jadi motivasi dan bisa terus berkembang dan bisa mungkin lebih baik dari Kak Puan ya mungkin. Ya, Kak? amin. Ya, Harus betul. lebih baik lagi lah. Ya, Jadi betul, versi Kak. diri sendiri. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Puan. Oke, terima kasih juga. Bye bye.